Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 13 Oktober 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 1 sampai 10 yang berbicara mengenai Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 melanjutkan kritikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah orang-orang Farisi karena membangun makam para nabi, padahal nenek moyang mereka lah yang telah membunuh mereka. Demikian pula kepada ahli Taurat juga ditegaskan bahwa ahli Taurat telah mengambil kunci pengetahuan, tapi mereka tidak masuk ke dalamnya, bahkan menghalang-halangi orang yang berusaha untuk masuk. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama kita seharusnya merasa bangga, merasa gembira karena kita sudah dipilih oleh Allah sebelum menciptakan jagat raya. Itu berarti kita ini adalah anak-anak pilihan, karena kita dipilih agar menjadi kudus dan tak bercela di hadapannya. Dan kita menjadi anak-anaknya berkat perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tugas kita adalah menjaga martabat kekudusan itu yang kita miliki sejak awal sebelum dunia dijadikan. Kita diajak agar di dalam hidup kita terus-menerus mempertahankan hidup sesuai dengan martabat sebagai anak-anak Allah, agar ketika nanti kita dipanggil, kita boleh mempertanggungjawabkan semua tindakan itu yang sejak awal sudah kita peroleh, yakni martabat sebagai anak-anak Allah. Maka pertanyaan permenungan pertama yang saya usulkan adalah kita bertanya, apakah selama ini hidup, tindakan, dan karya-karyaku senantiasa sudah sesuai dengan martabat yang diberikan kepada kita sebelum dunia dijadikan? Artinya hidup sebagai orang yang mempunyai martabat sebagai anak-anak Allah yang dimeteraikan di dalam kasih. Dari bacaan Injil menarik, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan kata-kata celaka.
siapakah orang Farisi dan siapakah ahli Taurat? Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berjasa karena berpegang teguh pada hukum adat istiadat. Mereka yang memelihara adat istiadat nenek moyang mereka, sehingga mereka benar-benar mengerti harus apa, harus ini atau harus itu. Kali ini Yesus mengkritik mereka. Celaka kalian, sebab kalian membangun makam para nabi. Padahal nenek moyang mereka lah yang membunuh para nabi itu. Dengan demikian, kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, yakni membunuh para nabi. Mereka dikatakan celaka karena mereka mengiyakan apa yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Dan seharusnya kalau kita tahu itu salah, kita harus berani untuk mengatakannya, untuk membenarkan yang salah itu, dalam arti mencoba untuk mencari kebenaran atas tindakan yang salah supaya tidak terulang. Membenarkan bukan berarti membenarkan perbuatan itu, tapi mencari apa yang seharusnya dibuat. Kita juga semua tahu bahwa kita tahu kebenaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita takut untuk mewartakan kebenaran yang sejati. Karena merasa tidak mau ikut disalahkan, ikut dilibatkan. Kalau kita mengetahui ada ketidakberesan dan kita diam saja, kita seperti orang-orang Farisi yang membangun makam nabi-nabi. Siapa ahli Taurat adalah orang yang ahli dalam mempelajari hukum-hukum yang harus dibuat. Mereka mengerti apa yang penting untuk keselamatan dan sebagainya. Mereka mengajarkannya, tapi mereka sendiri tidak melakukan, bahkan menghalang-halangi orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah dengan hukum-hukum itu. Ibaratnya kita menghalang-halangi orang untuk berbuat kebenaran, agar mereka pun juga tidak diselamatkan. Dengan demikian pula kita berarti seperti orang Farisi dan Taurat yang egois, hanya kepentingan sendiri. Dengan demikian pula orang lain diajak mengikuti kita yang sebenarnya tidak mau masuk ke situ. Kita diajak sebagai orang yang tahu, orang yang tanda kutip ahli, mengerti kebenaran. Hendaknya kita berani untuk berkata, menyuarakan kebenaran ketika kebenaran itu mulai hilang. Tapi sayang, kita karena takut, tidak mau ribet dan tidak mau susah, maka kita diam saja. Kita membiarkan kejahatan dan ketidakbenaran merajalela. Kita lihat gereja sebelum ini lebih amannya tidak mau ikut, orang-orang tidak mau ikut
di dalam memperjuangkan kebenaran. Tapi syukurlah pelan-pelan gereja mulai terbuka untuk berani menyuarakan kebenaran di tengah masyarakat. Maka pertanyaan permenungan kita, sebagai orang yang telah dipilih menjadi anak Allah sebelumnya, beranikah kita untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang semakin carut-marut ini? Harapannya kita mampu dan mau menyuarakan kebenaran itu, sehingga kasih Allah dan kebenarannya akan segera terwujud di atas muka bumi ini berkat keberanian kita untuk ambil bagian dalam menyuarakan kebenaran. Semoga kita yang punya martabat kudus sebagai anak Allah berani menyuarakan suara kebenaran Allah di tengah dunia yang semakin jauh dari kasih, sehingga dengan demikian kasih Allah dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau pilih sebelum dunia dijadikan. Itu berarti kami sungguh-sungguh Engkau kehendaki untuk hadir di tengah-tengah dunia ini menyuarakan kebenaran. Namun tak jarang kami kurang berani. Maka perkenankanlah kami untuk selalu menyuarakan kebenaran itu berkat bimbingan, dorongan, dan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kasih itu berkembang di tengah dunia ini, dan kami berani untuk terus menyuarakan kebenaran dan kasih itu. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya masalah, Engkau bantu menguraikan. Yang punya kesulitan dalam ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya, hingga mereka tetap berani hidup sesuai dengan kehendak-Mu, karena merasa Engkau jaga dan Engkau kasihi. Kami juga berdoa untuk saudara kami Nakwanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkan dan beri semangat untuk optimis sembuh. Berkati juga istri dan anak-anaknya. Semoga tetap setia mendukung dan mendengarkan sabda-sabda-Mu, dan tetap percaya bahwa Engkau menyertai mereka. Biarlah mereka tetap berada dalam kuasa kasih-Mu. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya ingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita terbebas dari virus corona. Yang kedua, saya mengajak kita semua tetap percaya akan rahmat Tuhan, sehingga kita mampu untuk terus ambil bagian dalam karya kegiatan gereja. Yang ketiga, saya mengingatkan agar kita tetap berkontribusi dan ambil bagian dalam pembangunan gedung serbaguna sehingga segera terwujud dengan sebaik-baiknya. Untuk semua saja yang telah ambil bagian dalam karya misi MSF dalam penggalangan dana misi, diucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan derma yang
panjenengan berikan para misionaris boleh mengalami kasih karunia Allah lewat panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati